Sekarang kita belajar tentang cara penggunaan segitiga Pascal ya. Jadi segitiga Pascal itu kalian udah tahu cara membuatnya, sekarang cara penggunaannya. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Nah, jadi ini udah Bapak buat. Kalau dia satu ini berarti inilah maksudnya. Kotak tambah segitiga pangkat 0 ya. Nah, nanti ini sama dengan bernilai 1. Kemudian 11 adalah kotak tambah segitiga pangkat 1. 121 adalah kotak tambah segitiga pangkat 2. 1331 adalah kotak tambah segitiga pangkat 3. 14641 adalah kotak tambah segitiga pangkat 4. Kemudian 1510 1051 adalah kotak tambah segitiga pangkat 5. Begitu. Boleh juga kita teruskan sampai ke bawah ya, tergantung sesuai permintaan soal. Nah, contohnya misalkan contoh yang pertama itu kita pakai yang pertama yang ini ya. Misalnya kotak tambah segitiga pangkat 0. Jadi misalnya A tambah B pangkat 0. Nah, ini pasti jawabannya adalah 1. Iya, begitu dia. Kemudian contoh kedua kita pakai misalnya A tambah B pangkat 1. Nah, jadi jawabannya adalah 1. Nah, ini dia. 1 kali A tambah 1 kali B. Atau boleh dituliskan jadi A tambah B. Nah, yang ketiga kotak tambah segitiga pangkat 2 ya. Jadi A tambah B pangkat 2. Jadi A nya itu adalah pengisi si kotak, segitiga itu adalah pengisi si B ya, yang mengisi si B, begitu ya. Nah, jadi nanti dia polanya adalah sesuai dengan segitiga Pascalnya. 1, kemudian 2, kemudian 1. Nah, itu dia. Jadi yang pertama adalah A pangkat 2 sesuai pangkat terbesarnya, baru B pangkat 0 tambah 2A pangkat 1 baru B pangkat 1. Jadi A nya berkurang pangkatnya 1, B nya bertambah pangkatnya 1, tambah 1A pangkat 0, B nya bertambah tadinya 1 menjadi 2. Atau boleh kita buat menjadi A kuadrat. Jadi kalau B pangkat 0 itu kan jadinya 1, boleh kita hapus jadi A kuadrat tambah 2A. B pangkat 1-nya nggak usah kita pakai. Kemudian A pangkat 0-nya itu kita coret aja, jadi tinggallah B kuadrat. Begitu dia. Nah, yang keempat, A tambah B pangkat 3. Nah, A tambah B pangkat 3 berarti polanya 1 3 3 1 ya. Jadi 1A pangkat 3, B-nya pangkat 0 tambah, ingat ke kanan A-nya berkurang pangkatnya sebanyak 1. Jadi 3A pangkat 2, B-nya bertambah sebanyak 1, berarti 0 tambah 1 1 tambah 3A pangkat A-nya berkurang 1 1, B-nya bertambah 1 1 tambah 1 jadi 2 tambah 1, A-nya berkurang 1 jadi 0 ya. B-nya bertambah 1 tadinya 2 menjadi 3. Inilah dia. Atau sama dengan B pangkat 0 kita hapus, angka 1 enggak kita pakai, kita ambil A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah
3AB kuadrat tambah, nah 1 sama A pangkat 0 nggak kita pakai B pangkat 3. Nah yang kelima, A tambah B pangkat 4. Nah lihat 1, 4, 6, 4, 1 ya, berarti 1, 4, 6, 4, 1 ya. Jadi yang pertama pasti 1A pangkat 4 B pangkat 0 tambah, ingat A nya berkurang 1 kalau ke kanan, B nya bertambah 1 pangkatnya kalau ke kanan, berarti A nya menjadi pangkat 3, B nya pangkat 1. 6A, A nya tadi kan 3 jadi pangkat 2 lah, berkurang 1 kan, B nya pangkat 1 menjadi pangkat 2 tambah 4A, A nya berkurang jadi pangkat 1, B nya pangkat 2 jadi pangkat 3 tambah 1A pangkat 0, B nya bertambah 1 tadinya 3 jadi 4 sama dengan, nah B pangkat 0 ini boleh kita hapus dengan angka 1 menjadi A pangkat 4 tambah 4 A pangkat 3B tambah 6 A kuadrat B kuadrat tambah 4AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. Iya, itulah dia caranya. Jadi itu dia. Jadi yang berikutnya, yang terakhir adalah A tambah B pangkat 5. A tambah B pangkat 5 berarti 1A ya, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Berarti 1A pangkat 5 B pangkat 0 tambah, nah ini 5 A pangkat 4 B pangkat 1 tambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2, 10 lagi 10 A pangkat 2 B pangkat 3, lanjut 5 tambah 5 A B pangkat 4, lanjut lagi 1 A pangkat 0 B pangkat 5, atau boleh kita tuliskan menjadi A pangkat 5 tambah 5 A pangkat 4 B tambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 tambah 10 A pangkat 2 B pangkat 3 tambah 5 A B pangkat 4 tambah B pangkat 5. Itulah dia penggunaan segitiga Pascal untuk membuat bilangan berpangkat ya. Oke.